Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maharani dengan NIM 25191010017 dari kelompok 10 dan dari Prodi Teknik Elektro Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil simulasi rangkaian logika digital yang meliputi rangkaian adder, encoder dan decoder, counter, 7 segment display, dan register menggunakan beberapa IC digital. Yang pertama ada simulasi pertama adalah rangkaian adder menggunakan IC 74HC283. Tujuan dari simulasi ini adalah memahami prinsip kerja full adder 4 bit menggunakan IC 74HC283 serta menganalisis hasil penjumlahan dua bilangan biner 4 bit beserta carry in dan carry out. Untuk melakukan simulasi, saya menempatkan IC 74HC283, 9 switch sebagai input, dan 5 LED sebagai output pada simulator ini. Switch digunakan sebagai input A sampai input A1 sampai input A4, B1 dan sampai B4, dan juga C-in atau carry in. Untuk outputnya ada LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, dan LED 5 atau carry out. Pada pengujian A bernilai 0011 dan B bernilai 0001 serta C-in-nya 0, diperoleh output 0100 yang menunjukkan hasil perjumlahan 3. Ini 3 ditambah 1 sama dengan 4 atau 0100. Hasil ini sesuai dengan teori full adder. Selanjutnya masuk ke rangkaian encoder dan decoder. Di rangkaian encoder saya menggunakan IC 74HC148. Rangkaian ini adalah encoder 823. Tujuan dari simulasi ini untuk memahami cara kerja encoder dalam mengubah satu input aktif menjadi kode biner pada output. Langkah simulasi dilakukan dengan menyiapkan IC 74148, 8 switch sebagai input, dan 3 LED sebagai outputnya. Setiap switch dihubungkan ke input I0 sampai I7. Sedangkan outputnya adalah A0, A1, dan A2 yang masing-masing terhubungkan di LED 1, LED 2, dan LED 3. Sebagai contoh, ketika input I5 diaktifkan, ini switch 6, output yang muncul adalah 101. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa encoder bekerja sesuai fungsi pengkodeannya. Selanjutnya ada rangkaian decoder atau IC 74HC138. Tujuan dari simulasi ini sebaliknya dari encoder, yakni memahami proses pengubahan kode biner menjadi satu output yang aktif. Pada simulasi kali ini, saya menggunakan 3 switch sebagai input A, B, C, serta 8 LED sebagai output dari Y0 sampai Y7. Sebagai contoh, ketika inputnya bernilai 1, 1, dan 1, maka LED yang aktif adalah Y7. Jadi LED-nya menyala pada Y7. Selanjutnya masuk rangkaian counter. Di sini saya menggunakan IC 74HC163. Tujuan dari simulasi ini untuk mempelajari prinsip kerja sinkronous counter serta mengamati perubahan output pada setiap pulsa clock. Langkah simulasi digunakan dengan menghubungkan IC 74HC163 dengan switch untuk clock dan control serta LED sebagai indikator
output dari Q0 sampai Q3. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa outputnya bertambah 1 setiap kali menerima pulsa clock. Urutan hitungannya tuh dimulai dari 00, sebentar, 0000, kemudian 0001, 0010, dan seterusnya hingga mencapai 111, kemudian kembali ke 000. Singkatnya, di rangkaian ini seperti penghitung detik atau putaran pada alat elektronik. Selanjutnya ada rangkaian 7 segment display. Di sini saya menggunakan IC 74HC4511. Simulasi kelima ini tujuannya untuk memahami cara kerja decoder BCD ke 7 segment dan hubungan antara input BCD dengan tampilan angka pada display. Untuk simulasinya saya menggunakan 4 switch sebagai input A, B, C, D, serta outputnya ini 7 segmennya. Pada pengujiannya di input 00, 11, display menghasilkan angka 3, sedangkan pada input 1000, display menghasilkan angka 8 dengan seluruh segmennya menyala. Hasil yang diperoleh sesuai dengan tabel kebenaran IC 74HC4511. Terakhir di sini ada rangkaian register. Di sini saya menggunakan IC 74HC194. Tujuannya adalah memahami prinsip kerja universal shift register 4 bit beserta mempelajari hold, shift right, shift left, dan parallel load. Langkah simulasi dimulai dengan menghubungkan IC 74HC194, switch untuk clock, dan kontrol mode serta LED sebagai indikator outputnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa mode shift right data bergeser ke kanan setiap kali clock aktif. Untuk sekarang semua switch saya hidupkan, tapi ketika switch 2 atau clear ini yang fungsinya untuk mengenolkan, ketika saya matikan semuanya langsung mati, dan switch 3, switch 4 maupun switch 1 tidak berpengaruh apa-apa. Sebaliknya ketika switch 1 saya hidupkan, tidak berpengaruh apa-apa terhadap switch 3 maupun switch 4. Dari keenam simulasi yang telah saya lakukan atau saya simulasikan, dapat disimpulkan bahwa setiap IC memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem digital. Hasil simulasi yang diperoleh sesuai dengan teori dan tabel kebenaran masing-masing rangkaian. Melalui simulasi ini, hubungan antara input, proses logika, dan output dapat diamati dengan lebih mudah sehingga membantu dalam memahami konsep dasar sistem digital. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.